Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam dengan sungguh-sungguh dan keikhlasan hati dengan kehendak Allah. Semoga Allah mudahkan setiap urusannya. Allah lapangkan rezekinya. Allah berikan keturunan anak yang saleh-salehah. Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Diulang itu ya, termasuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru dengar ada sejuta orang di masjid. Alhamdulillah, alhamdulillah atas baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana mutaqabila wa wafaqana li ta'atihi wa asbahna ila al-khairati mutasabiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua RW 10, Bapak Kardinal beserta jajaran stafnya, yang saya hormati Bapak Ketua RT dari RT 01 sampai RT 04 beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua DKM Bapak Nanang Hidayat SE beserta jajaran pengurusnya, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Sofatul Marwah Ibu Hajar Syafrida beserta jajaran pengurusnya, yang saya hormati para tokoh masyarakat, Bapak Haji Zirwan, Bapak Suryani, Bapak Misbah Komi, Bapak Haji Rudi, Bapak Haji Yayat Hidayat, Bapak Haji Damani, Ustazah Hajar Nuraila, Ustazah Umi Hajar Subhana, dan juga para tokoh yang tidak saya sebutkan satu persatu yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga mungkin ada perwakilan dari sektor kelurahan, Bapak Kus Juanda, dan juga tentunya para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Dan juga para hajat dan calon hajat, para haji dan calon haji. Semoga berkumpulnya kita pada hari ini di tempat ini, di majelis ini, Allah ridhai dan insya Allah memberikan doa semua. Amin. Alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya, ya, terutama nikmat iman dan juga kesehatan, sehingga Allah meringankan langkah kaki kita semua untuk hadir di majelis ini. Ringan nggak Bu langkahnya di sini Bu? Ringan langkahnya ya, hadir di sini insya Allah. Yang meringankan siapa Bu? Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu bentuk syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi bagian hamba-hambanya yang syukur nikmat. Salawat beserta salam senantiasa tersampaikan dan tercurahkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, dan tentunya kita semua yang hadir pada hari ini dan mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berharap Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua di yaumil hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian,
Ada yang merasa rugi hadir di sini? Insya Allah enggak ya. Dari rumah kita tadi siap-siapnya Bu. 8:30, 7:30. Mandi dari jam berapa Bu? Dari subuh, alhamdulillah, masya Allah ya. Jadi persiapan itu subhanallah. Juga beberapa kalau mau itu semua insya Allah ada ganjarannya, ada pahalanya. Dengan syarat niatnya harus karena Allah. Karena ada semata-mata berharap ridhonya. Ya, karena Allah yang berharap. Mungkin ada sebagian dari tetangga kita, saudara-saudara kita yang masih memberatkan angkat kakinya kepada majlis, ya kita doakan mudah-mudahan kemudian kami jauh lebih mudah terpanjang untuk hari ini. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 9, 8, 10. Apanya dulu Ibu Yeni? Muharram apa Hijriah apa Masehi ini? Pertanyaannya sudah jelas ini. Ya, berkaitan dengan Muharram. Hari ini kalau yang lebarannya hari Sabtu, maka tepat tanggal 10 Muharram. Yang lebarannya hari Ahad, berarti hari ini tanggal 9. Alhamdulillah Allah sampai kepada tanggal 9 Muharram. Di mana Muharram ini salah satu dari Ashhurul Hurum. Ya, Ashhurul Hurum itu bulan haram yang ada 4. Kamu 1, 2, 3 boleh 1. Boleh urut sesuai urutan. Zulqa'dah, kedua Dzulhijjah, ketiga Muharram, keempat Rajab. Jelas mana Bu? Yang tadi sama yang ini? Kayaknya jelasan ini ya. Ya, alhamdulillah Allah sampaikan kita kepada tanggal 9 Muharram, di mana Muharram ini salah satu bulan yang dimuliakan karena menjadi bagian dari Ashhurul Hurum dan banyak keutamaan. Ya, sangat banyak keutamaan karena ya karena di bulan-bulan haram ini kita usahakan tidak melewatkan banyak kesempatan untuk meraih peluang pahala yang Allah janjikan. Ya, nggak usah dipertanyakan berapa banyak ini pahalanya kalau kita melakukan amalan yang bulan haram. Nggak usah dihitung. Allah yang akan membalas seberapa baik tingkat amalan kita. Ya, tugas kita adalah berbuat yang terbaik dengan amal kita, dengan menambah secara kuantitas dan juga memperbaiki secara kualitas. Muharram ini menjadi bulan terakhir sebelum nanti adalah kita akan bertemu dengan Rajab. Kalau yang 3 Zulhijjah, Dzulhijjah dan Muharram itu berurutan, maka kita akan bertemu dengan Muharram dan Rajab setelah selang beberapa bulan. Oleh karena jangan sampai kita terlewatkan melakukan banyak amal kebaikan di bulan Ramadan. Allah janjinya akan lipat gandakan amalan kita. Jadi sangat sayang sekali kalau kita lewatkan itu saja. Di antara amalan-amalan yang dianjurkan dan dicontohkan pada Rasulullah adalah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sahur. Ya, kalau sebenarnya sahur kesemua, contoh nanti salah sebelumnya adalah sahur Asyura. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan tema pada hari ini yaitu mengangkat sebagai momentum masyarakat diri dalam mempersiapkan generasi menuju rumah. Perlu nggak sih kita memuasakan diri Bu? Muhasabah diri sangat perlu, karena dengan muhasabah Rasulullah itu mengatakan seseorang yang tidak masuk dalam golongan sahabat utama tapi sampai dijadikan masuk surga. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan nanti yang lewat pintu Rasulullah adalah sahabat utama atau Rasulullah nanti lewat pintu adalah surga. Para sahabat itu sangat kepo. Mau kepo? Nah, pengen tahu banget itu kepo. Karena dulu pada saat Rasulullah
surga. Makanya senantiasa para sahabat itu menunggu namanya disebut untuk dapat tiket. Sehingga pada Rasulullah SAW telah mengatakan bahwa orang yang masuk dari pintu itu adalah surga siapan. Ternyata ada orang yang tidak masuk dalam golongan sahabat pertama. Kata sahabat, tapi kemudian hari itu waktu yang sama Rasulullah mengatakan dan orang yang masuk adalah orang yang sama. Orang yang sama kemudian begitu. Hari ketiga Rasulullah mengatakan hal yang sama sampai tiga kali Rasulullah mengatakan orang itu masuk. Kemudian kemudian salah satu sahabat ingin tahu apa amalannya. Setelah beberapa hari ternyata amalannya adalah muhasabah. Muhasabah itu apa lagi? Setiap hari, seminggu sekali, atau setahun sekali? Ternyata setiap hari itu, ya setiap hari dalam tidur. Kira-kira bapak-bapak sama ibu kalau mau tidur, ya langsung merem, langsung ke alam pantai kamu. Apa yang Rasulullah ajarkan semuanya bisa dikerjakan? Ajar apa tuh? Saya berdoa. Ya. Apalagi kalau tidur? Baca Al-Qur'an, baca ayat kursi, baca Al-Mulk, kan? Kalau kita baca yang Rasulullah katakan kepada kita, orang tersebut ini yang sebagai kita masuk surga adalah muhasabah dirinya tiap hari. Tiap hari lagi dalam banyak jam. Kira-kira ada yang terzalimi apa enggak? Atau kebalikannya kalau dia merasa terzalimi, maka dia maafkan. Jadi sehingga walaupun esok harinya sudah tidak membawa beban penyakit hati. Karena kan nyimpan kesel ke orang salah satu bagian dari penyakit hati. Misalnya hari ini ketemu tukang dagang nawar gak dapat kesel ya Bu? Katanya kan berapa sih Bapak? 30.000. 20 boleh enggak? Enggak Bu, saya dulu dengan 20.000. Terus saja itu kan kayaknya merasa tenang, sudah selesai nawarnya. Tapi pada akhirnya saya tidak selesai, apalagi kesel namanya. Kesel apa kesel? Mudah-mudahan ya, tapi kalau kesel, mudah-mudahan selesai di hari itu keselnya, ya. Enggak ada lagi. Bapak-bapak juga ada di buku sekalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan kita muhasabah ini dimulai dari niat, memperbaharui niat. Melalui semuanya itu kembali kepada niatnya. Mau hadir di majelis harus niatnya karena Allah. Bangun dari subuh sampai sebelum subuh mempersiapkan diri. Hari ini mau datang ke majelis, kemudian melakukan aktivitas yang lain. Allah pastinya bermanfaat buat diri dan keluarganya. Juga harus diniatkan karena Allah. Bekerja, mencari pendapatan, penghasilan, menghidupi keluarga juga harus karena Allah. Mau ke pasar pun, ya Bu, niatnya kenapa Bu? Harus karena Allah. Karena kita niatkan belanjaan kita, kemudian kita masak dan menjadi sajian buat keluarga kita, akan beda pengaruhnya pada saat kita pakai dengan nama Allah atau hanya sekedar mengumpulkan kewajiban. Oh, itu kan tugasnya ibu. Jadi kalau masak tidak ada masak. Kalau kita sekedar mengumpulkan kewajiban, berkat yang sampai kepada keluarga kita. Kalau ibu sambil masak, sambil buka, sambil selawatan, ya, pasti selain pahala yang didapat, makanan yang dihidangkan insyaallah halal dan thayyib, halal juga baik, insyaallah juga akan berdampak baik kepada keluarga ibu. Berbeda pada saat dari mulai berangkat ke pasar, ibu udah aduh ini namanya dari ibu-ibu bangun pagi, tidur paling malam gitu ya, harus ini harus itu gitu ya, kadang-kadang teman dari multitasking sambil nyuci sambil ngepel sambil masak, nikmati walau melelahkan walau capek tidak ada nikmati, karena disitulah peluang pahala kita. Kalau senantiasa kita bersyukur ya, kalau hanya mengeluh hanya sebagai senang kita,
jatuh gitu. Jangan seorang beda, yang masak beda. Kalau hanya itu yang luar biasa kita, maka efek terhadap sajian luar biasa juga tidak dapat terbayar. Dan ini terbukti. Kalau orang luar negeri itu kan senang dengan resep. Kalau orang luar negeri itu senang sekali dengan riset, ya, sampai ada orang Jepang itu meneliti, emang benar akan ada pengaruh pada saat ada buku bagus judulnya Miracle of Water. Itu hasil penelitian orang Jepang yang dia mau membuktikan benar nggak sih bahwa kalimat-kalimat positif yang kita keluarkan, ya, dengan kalimat-kalimat negatif terhadap makanan itu beda kualitasnya. Ternyata Masya Allah Subhanallah itu terbukti, ya. Molekul air yang paling banyak, yang paling baik, yang paling indah yang ada di dunia ini adalah molekul air. Apa kira-kira? Air 7 rupa atau 7 warna dari 7 sumur? Betul, Ustazah. Ternyata molekul air yang paling baik itu adalah molekul air zam-zam. Jadi molekulnya itu, molekul airnya, kalau diperiksa, diteliti menggunakan mikroskop, dia akan membentuk seperti kristal-kristal indah. Itu zam-zam. Jadi molekul terbaik dan terindah air, ya, air di dunia itu adalah molekul air zam-zam. Kenapa bisa sampai indah seperti itu? Nggak hanya indah dari sisi bentuknya pada saat diperiksa, tapi juga indah dan menyehatkan buat tubuh. Karena bayangkan air zam-zam, sumber zam-zam yang ya Allah berikan, Allah anugerahkan kepada kita semua yang tidak pernah habis dari sejak zaman dahulu sampai saat ini. Tiap hari dikelilingi orang yang karena posisi sumur zam-zam itu kan ada di bawah lokasi tua, ya. Kalau sekarang nggak kelihatan, tapi mungkin ibu-ibu ada yang pergi haji dahulu, katanya itu masih kelihatan tempat posisi sumber zam-zam. Tapi dia juga membandingkan, ya, dengan air-air lain yang kalau jadi tiap hari dia dengan air dengan berbeda sumber. Yang satu dia supas napahi, dasar air jelek, nggak enak rasanya gitu. Pokoknya kata-kata negatif gitu. Kemudian ada satu lagi dia sayang-sayang, air indah banget, cantik banget, bening banget, kamu sehat ya buat saya gitu. Itu ternyata kesini. Dengan terhadap makanan pun itu terbukti, ya. Makanan yang dikasih kalimat-kalimat negatif jauh lebih cepat pembusukannya dibandingkan dengan makanan yang selalu, misalnya kita kalau makan kan disunahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk baca doa dulu gitu, ya, berterima kasih. Kita jangan sampai kalah, Bu. Ibu suka perhatikan nggak kalau makan di luar restoran atau nggak bertemu dengan umat lain gitu, ya, yang taat, dia pada saat makan itu dengan musuhnya akan musuh mendoakan berterima kasih atas makanan yang disajikan. Kita jangan sampai kalah. Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita adab makan. Karena itu pengaruh pada saat kita ketemu makanan enak, melihatnya mahal harganya, kayaknya mau buru-buru menyantap, ingat adabnya, kita berdoa terlebih dahulu sehingga akan menjadi baik untuk tubuh kita. Jadi subhanallah, dari situ aja dengan niat, ya, kita memperbaharui niat setiap hari, ya, dengan mengafirmasi diri kita, itu semuanya efeknya beda. Jadi ayo terus perbaharui. Emang niat itu kalau nggak cukup sekali ya, enggak, ya. Jadi mungkin ibu ingat-ingat kalau dulu sayangnya Muharram tahun lalu nih, saya punya niat deh. Setahun ke depan saya nggak boleh bolong tiap mulainya. Mungkin, ya, mungkin ada yang punya niat kayak gitu. Tapi kok kayaknya belum gitu. Nah itu namanya yang sudah kita niatkan belum tentu lurus kita bisa selesai menjalannya. Biasanya yang udah punya niat baik, lempeng-lempeng aja, ya, aman-aman aja, stabil terus. Apa ada belok-beloknya? Lempeng belok, atau lempeng terus, apa belok terus? Dari kanan ya, ini kadang lempeng, kadang belok gitu, ya. Itu makanya fungsinya kita harus memperbaharui niat dalam kalau kita ingin mempersahabat diri, kemudian juga mengambil momentum Muharram, ya. Karena Muharram ini kan harus menjadi perhatian kita. Ibu lebih apalan bulan Hijriah apa bulan Masehi, Bu? Pak?
Masehi, karena punya tanggalan yang gede-gede di dinding. Tanggalannya tanggalan Masehi apa Hijriah? Jujur, Masehi. Hampir sebagian besar dari kita punya tanggalan gede di rumah itu tanggalan Masehi. Padahal semua aktivitas ibadah kita yang berkaitan dengan waktu, pakai waktunya Hijriah apa Masehi? Ramadan tanggal Hijriah, Idul Fitri, Syawal tanggal Hijriah. Ada nggak ibadah-ibadah yang terkait dengan waktu pakainya tanggalan Masehi? Misalnya tahun depan Ramadannya bulan Januari, tahun depan Idul Adha-nya bulan Maret. Tidak. Semua aktivitas ibadah kita kaitannya pasti dengan bulan Hijriah. Makanya sudah seharusnya kita tahu nih sekarang bulan Hijriahnya apa, adakah keutamaan-keutamaan yang Rasulullah ajarkan kepada kita supaya nggak kelewatan. Karena kalau kita nggak perhatian sama tanggal Hijriah, maka akan banyak peluang amal yang harusnya bisa kita dapat kemudian lewat. Kita suka gitu Bu, kadang-kadang sekali ingat ya, ibu-ibu kemarin tahun sana ini ya lupa beli ini udah kelewatan ya. Jadi harus kita perhatikan bahwa tanggalan Hijriah itu harus menjadi perhatian buat kita sehingga amalan-amalan kita bisa maksimal. Nah, setelah kita memperbaharui niat setiap saat, setiap kita merasa bahwa kayaknya niatnya udah mulai bengkok nih, kayaknya hadir ke majelis sudah mulai malas-malasan nih, perbaharui lagi niatnya. Kanjeng Allah. Selamat datang kepada Pak Haji selaku Cibadas Tari dan juga Pak RW. Mohon izin Pak RW dan Pak Lurah untuk melanjutkan. Jadi seperti ini Bu, memperbaharui niat dalam konteks kita muhasabah itu harus terus, nggak bisa kita cukup menyiapkan satu kali setahun di depan atau sebulan sekali. Kalau kita merasa udah mulai bengkok atau udah mulai nggak lurus lagi niatnya, oh kayaknya sekarang kok saya datang ke majelisnya cuman pengen ketemu ibu-ibunya aja nih, bukan karena Allah misalnya. Itu termasuk bagian yang sudah mengotori niat kita. Ya, karena kalau niatnya karena Allah, mau hujan, mau panas, itu semangatnya sama. Tapi kalau niatnya karena yang lain, matahari lagi kencang-kencangnya, jadwal taklimnya mungkin siang-siang, aduh, datang nggak ya? Ini udah pakai skincare, udah boleh mutihin, berbulan-bulan, kalau keluar jangan-jangan itu lagi nih. Ya kalau mudah-mudahan di sini mah insya Allah tidak ada ibu yang seperti ini ya Bapak-bapak ibu dan yang saya hormati dan dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, setelah kita memperbaharui niat dalam setiap amalan kebaikan kita, yaitu kita senantiasa muhasabah diri. Ini nih yang paling penting. Bagaimana kita muhasabah dirinya tuh ternyata nggak sebulan sekali, nggak seminggu sekali, apalagi setahun sekali, tapi setiap hari. Tapi di menjelang tidur tuh diingat-ingat, hari ini saya zolim gak ya sama orang? Jangan-jangan tadi lagi muamalah, lagi ngobrol sama ibu-ibu, kita kayak ceplos. Di si ibu meninggal cocok banget, pakai jilbab kuning, pakai blus hijau, pakai roknya biru, pakai kaos kaki hitam, pakai sepatu merah. Itu kan kalau ini nggak dikontrol, lisan kita main nyeplos aja ya Bu ya. Kita nggak tahu, siapa tahu itulah baju terbaik yang dia miliki yang sesuai dengan syar'inya gitu ya. Jadi cari tahu dulu. Ya syukur-syukur itu gini, kayaknya kalau baju ibu hijau punya deh kerudungannya hijau yang mirip-mirip, jangan pakai merah. Nanti saya kasih kamu. Tuh, cakep banget tuh kayak gitu. Ya. Tapi kalau ibu langsung aja pakai, kira-kira sakit hati nih. Ya Allah, adanya cuma ini. Dan juga pastinya malu ya kalau dibacain atau kita menghina, mencela seseorang mungkin di tempat umum. Jadi diingat-ingat seharian ini udah ada nggak orang-orang yang kira-kira terzolimi oleh kita? Ya. Kalau ada Bu, besok harus punya niat, harus minta maaf. Ya. Karena salah satu syarat taubat kalau berhubungan dengan
bagi orang yang dizolimi, seperti yang Rasulullah contohkan tadi, ya, orang tersebut yang dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah, maka lepaskan, ya, lepaskan, nggak perlu nunggu 3 hari. Biasanya kan marah atau kesal sama orang boleh sampai 3 hari. Ya, ibu ketemu dia saking misalnya, nggak usah ketemu dari ujung gang, udah mau papasan, saya mendingan beda-bedakan. Ada bu, yang gitu bu? Enggak, ya, kalau di sini mama beda dulu. Ya, saya punya bu, beneran cerita begitu, ya. Padahal nggak mau ditagih utangnya, tapi dari ujung gang ketemu, wah ini daripada ditagih saya belok aja di belakang, gitu ya. Padahal teman saya nggak mau nagih, gitu. Ya biasa aja namanya tetangga, kiri kanan, hubungan muamalah, gitu ya. Tapi itulah pada saat dia merasa ada kewajiban yang belum terpenuhi, dia malu ketemunya. Jadi kalau kita merasa pihak yang dizolimi, perintahnya Rasulullah apa? Kalau kita merasa pihak yang dizolimi harus bukan dilepaskan, dimaafkan. Gak apa-apa, saya ikhlas ya Allah. Ini menjadi tabungan pahala kita, ya. Karena kalau misalnya misalnya ada orang yang lebih banyak menzoliminya, bisa jadi di yaumul hisab nanti dia masuk kategori orang-orang yang muflis. Apa itu orang-orang yang muflis? Amalnya tinggi, sudah puasa sunnah, amalnya banyak, yang mulai segala macam, udah banyak, kira-kira kayaknya mah dapat ini ke surga, tapi karena lisannya, tapi karena akhlaknya dia banyak zalim terhadap orang lain, maka di yaumul hisab nanti kalau di dunia tidak selesai, dia berhak untuk menuntut. Saya dulu kamu celak, bayar, indah. Saya dulu kamu hina, minta. Pahalnya kemudian berpisah. Jadi semoga kita semua yang ada di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang merugi. Jadi selesaikan hubungan muamalah kita di dunia ini, ya. Selama kita masih memiliki kesempatan, kemampuan, jangan nunggu nanti aja lah, gitu. Karena nanti itu kan gak ada takarannya. Iya, kalau Allah masih beri kita kesempatan, ya, Bu. Masya Allah, subhanallah, dalam waktu yang berdekatan ini saya banyak sekali mendapat pelajaran bahwa sungguh kematian itu sangat dekat, ya. Ada orang yang saya kenal tiba-tiba mengabari Allah wafatkan dalam kondisi sedang menyetir, kemudian sedang masih tadi paginya masih belanja kopi, tiba-tiba beberapa jam kemudian juga Allah wafatkan. Sesuatu yang kita anggap jauh tapi ternyata sangat dekat adalah kematian, ya. Jadi jangan sampai kita lengah. Perintah Allah berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 18, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Jadi hari esok ini bukan sekarang Ahad, besok Senin, besok Selasa, bukan seperti itu. Maksudnya yang jauh lebih panjang, hari esok itu adalah akhirat. Ini perintah Allah. Kita harus perhatiin apa sih yang udah kita bekal. Udah pede belum Bu? Bukannya udah banyak untuk dapat surganya Allah. Bu, kayaknya bapak-bapak ini cukup pede nih. Pede Pak, udah punya pegang tiket surga. Diusahakan, ya Bu ya. Kata Allah perintah perhatikan, karena orang yang cerdas itu adalah orang yang melakukan amalan-amalan yang dia tabung untuk hari akhirnya, bukan dia tabung untuk duniawinya. Kalau kita hanya disibukkan oleh kesibukan duniawi, maka tabungan kita banyak di rekening, tapi nol di akhirat. Ya, mudah-mudahan kita semua di sini bagian orang-orang yang nabungnya banyak tabungan akhirat. Amin, amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga setelah kita perbaharui niat, setelah kita muhasabah diri, kita diperintahkan untuk bertobat kepada Allah. Kalau tadi ini hasil evaluasinya ini, ternyata saya itu masih banyak kurangnya.
sabar, ya. Udah sabar Bu ngadepin keaktifan anak cucu kita. Insya Allah, ya. Sabar ada batasnya nggak? Sabar ada batasnya nggak? Yakin nggak ada batasnya? Ya, ada satu kisah. Pada saat Rasulullah bersama dengan Abu Bakar, siapa Abu Bakar? Salah satu sahabat Rasulullah dan juga mertuanya Rasulullah, karena anaknya Abu Bakar yaitu Aisyah binti Abu Bakar menjadi salah satu istrinya Rasulullah. Pada saat Rasulullah bersama dengan Abu Bakar sedang berdialog, tiba-tiba datang orang Badui, Arab Badui. Tahu Bu Arab Badui siapa? Arab yang dari gunung, Arab yang dari gunung, yang istilahnya kurang adat, kurang pendidikan, nggak dikenal, nggak tahu itu dari mana, siapa, tiba-tiba marah-marah sama Abu Bakar, mencaci maki dengan kata-kata negatif, dengan kata-kata kotor, dengan kata-kata yang tidak baik, tapi cuma dikasih senyum sama Abu Bakar. Ya. Jadi kebayang ya, ada orang Arab baru tiba-tiba datang atau siapa terus masuk. Digituin orang yang lagi marah dikasih senyum, marahnya reda nggak? Biasanya tambah marah apa langsung reda? Biasanya kalau orang marah dikasih senyum tambah marah, kok nggak direspon marahnya dia? Biasanya kan normalnya fitrahnya seperti itu. Dimaki-maki lagi Abu Bakar. Wah, pokoknya kebun binatang keluar, semua kata-kata makian. Abu Bakar masih senyum dan Rasulullah pun ikutan senyum. Kemudian makin tambah lagi marahnya, makin tidak ada tata kramanya, makin di luar batas kesopanan. Abu Bakar ini kan sahabat dengan banyak keutamaan, tapi juga tetap manusia. Dicaci maki, dihina, dicela sama orang yang dia gak tahu siapa ini, sudah lebih dari 2 kali, hampir 3 kali, akhirnya marah juga dan balas mencaci. Dasar orang gitulah ya, umpatan-umpatan juga. Akhirnya rambut. Melihat kondisi yang ada, Rasulullah itu tinggalkan tanpa memberikan salam. Dikejar sama Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, apa salahku? Engkau meninggalkan aku tanpa memberi salam. Gitu ya. Kalau bahasa kita mah, aku tuh nggak bisa diginiin ya Rasulullah. Gitu ya. Ya, Abu Bakar tuh sedih kalau Rasulullah tuh ninggalin tanpa salam. Kata Rasulullah, pada saat yang pertama engkau dicaci maki, engkau memberikan senyum, ribuan malaikat datang dan memohonkan ampunan untukmu. Maka aku pun tersenyum. Saya penting membayangkan itu. Kita kasih senyum sama orang yang marah, malaikat mendoakan kita. Di kesempatan kedua engkau dicaci maki, dihina, juga engkau kasih senyum, bertambah banyak malaikat yang mendoakan. Aku pun senang sahabatku bisa memberikan senyum. Tapi pada saat ketiga kali engkau dihina, engkau membalas dengan hinaan juga, pergilah para malaikat dan berganti dengan setan dan iblis. Karena pada saat kita udah ikutan marah, sebenarnya setan dan iblis lah yang menguasai diri kita. Dan kata Rasulullah, aku tidak ingin berdekatan dengan iblis, ya aku tidak ingin berdekatan denganmu karena sekelilingmu iblis. Menangislah Abu Bakar, ya, beristighfar dan menyesali perbuatannya. Ini menjadi contoh buat kita bahwa sabar itu tidak ada batasnya, ya. Anak kita baru selesai ngepel, anak masuk ceplok, langsung kasih tanda, bawaannya mah pengen, nyiwir gitu ya. Tapi kata Rasulullah sabar, gitu ya. Apa? Banyak hal yang kita dituntut untuk sabar, ya. Jadi perintahnya Allah kepada kita pada saat kita yang menghasabkan diri adalah bersegera kita bertobat. Dalam salah satu surat Al-Imran kata Allah untuk kita bersegera bertobat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan dapatkanlah surga seluas langit dan bumi yang diperuntukkan buat siapa? Lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi syaratnya kalau mau dapat surganya Allah harus bertakwa. Luasnya surga Allah itu seluas langit dan bumi. Indahnya seindah apa, Bu? Pak? Terbayangkan indah
Mau tanya nih saya, tempat yang paling indah bapak-bapak dan ibu-ibu pernah kunjungin? Di mana bapak? Yang paling indah yang pernah dikunjungin? Ada yang udah sampai Switzerland? Raudhah katanya tempat yang paling indah, teman surga. Raudhah. Yang lain Mekah. Yang lain mungkin Raja Ampat gitu. Apa Taman Potret? Taman Pisang? Ya. Jadi tempat-tempat indah yang pernah kita kunjungi itu tidak akan ada apa-apanya yang dibandingkan surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Ya. Keindahannya pun tidak ada bandingannya. Akan ada Sungai Kautsar yang alirannya itu bukan aliran air bening, air yang nikmat untuk minum, tapi ada yang susu, ada yang madu, ada yang apalagi yang pengen tapi nggak boleh sama Allah di dunia, khamar bisa jadi. Ya, jadi aliran sungainya besok di surga boleh khamar. Ya, kalau kita di sini dilarang, ini bagian dari ujian keimanan dan ketakwaan. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita sudah tahu bahwa dengan muhasabah kita harus memperbaiki niat senantiasa, kita harus senantiasa muhasabah, kita juga harus bersegera pada taubat kepada Allah. Kemudian kita ingin kita bisa mempersiapkan generasi khairul ummah. Generasi khairul ummah itu generasi yang seperti apa sih? Apakah Indonesia saat ini yang dikatakan sebagai Muslim terbesar di dunia sudah menjadi generasi khairul ummah? Kira-kira udah belum? Kira-kira khair, baik, ummah, jadi umat yang baik. Sudah, Indonesia paling muslimnya saat ini di dunia masih terbesar. Sudahkah kita menjadi khairul ummah? Sudah, belum, insya Allah. Yang mana yang benar nih? Masih berusahakan ini. Ya, kata Allah dalam surat Al-Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amanu ahlul kitab lakana khairan lahum minhum al-mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Jadi kriteria khairul ummah itu sesuai dengan surat Al-Imran ayat 110, yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Ya, kita mengajak untuk berbuat kebaikan. Ini bukan tugas saya, Bu, ini mengajak kebaikan, tugasnya ustaz, ustazah, ya, tugasnya ulama, tugasnya kiai. Benar nggak Bu kira-kira begitu? Ta'muruna bil ma'ruf. Benar Bu, cuma tugasnya para ustaz dan ustazah? Bu, Pak, benar Pak, cuma tugasnya ustaz dan ustazah mengajak kebaikan? Benar? Ternyata Bu, tugas untuk ta'muruna bil ma'ruf itu ya tugas kita semua, ya harus menjadi tugas kita semua. Kasihan Bu ustaz-ustazah, para kiai, para ulama kalau dibebankan untuk mengajak kebaikan semua orang. Tapi pada saat tugas itu kita bantu bahwa kita juga bagian dari orang yang mengajak, maka itu sangat ringan. Jadi perintah ini bukan buat ustaz-ustazah aja. Perintah ini bukan buat para kiai. Perintah ini juga bukan hanya buat para ulama. Ya, kita diperintahkan untuk menyuruh kepada yang ma'ruf itu semua kesempatan yang kita pernah lewati atau yang belum, ya pada saat ada kesempatan aja. Contoh kecilnya apa? Majelisnya berkurang apa bertambah Bu jamaahnya? Dari hari ke hari nih, mau tahu nih, saya kepo ceritanya. Awal tahun sih ada Bu yang 50 mah. Akhir tahun udah absen setengah, masih ada setengah. Nah, ini hanya contoh kecil pada saat kita mengevaluasi kehadiran saudara-saudara kita dalam majelis ini. Ya, kalau di absen pembukaan biasanya kan pembukaan pada Ramadan tuh, Ramadan kan ditutup kan sebentar, terus dibuka lagi, masih ada semangat Ramadannya. Ya, di Syawal dan bulan-bulan beberapa bulan setelah Ramadan itu girohnya, semangatnya masih tinggi. Ayo datang ke masjid, ayo datang ke masjid untuk sholat jemaah. Di absen alhamdulillah. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata sampai ketemu akhir tahun, sampai mau penutupan pengajian, loh kok tinggal setengahnya. Itu
tugas yang kuliah nantinya lah, nggak usah perlu kita yang ngajakin. Betul gitu nggak? Bu, betul gitu nggak Bu? Cuma tugas guru ngajinya doang yang suruh ngaji. Enggak ya Bu ya. Jadi tugas kita semua, tugas jamaah majlis untuk mengingatkan. Mana tahu ada masalah, ada kondisi yang tidak menjadikan dia tidak bisa berangkat. Mana tahu nggak ada baju muslimnya Bu, saya nggak enak datang cuma pakai yang itu aja. Sedangkan ibu di rumah itu semua warna kayaknya ada di saya ya. Hari ini coklat, besok pekan depan ganti yang biru, pekan depannya lagi ganti yang merah, pekan depannya lagi ganti yang kuning. Ibu punya pilihan, ya semua warna punya. Kalau kata ketua majelis taklimnya, Bu jangan lupa besok tali gabungan di format Aroyan, pakainya kita yang kuning ya. Siap, ada langsung aja. Tapi jangan-jangan saudara kita cuma punya satu-satunya, akhirnya menjadikan dia nggak nyaman kalau pakai yang itu aja. Kalau ibu punya banyak, geser. Kayaknya yang ini udah bosen nih, pindahin. Karena itu akan bagian dari yang akan dihisab ya, akhirnya. Ya. Jadi perhatikan lingkungan sekitar kita, jangan-jangan kita lalai untuk menunaikan hak kita terhadap sesama muslimah, ya, dan juga kewajiban-kewajiban dari pihak lainnya kita lalai untuk mengingatkan. Ya Bu, datang lagi ke majelis itu tugas ya. Jadi mengajak kepada kebaikan itu tugas kita semua sehingga menjadi ringan. Kemudian yang kedua dikatakan perbuatan hawa munkar, mencegah pada perbuatan yang munkar atau tidak baik. Ini ciri-ciri kedua dari generasi khairul ummah ini adalah ya umatnya itu senantiasa dan mengingatkan orang-orang yang akan berbuat kemungkaran, paling tidak di sekelilingnya, bukan melakukan pembiaran. Seperti apa sih yang dikatakan melakukan pembiaran itu? Misalnya di orang-orang terdekat kita yang kita bisa jangkau, yang kita bisa ajak, yang kita bisa bilangin, lalai tidak sholat. Padahal itu bagian dari kewajiban kita untuk mengingatkan, ya jangan sampai menjadi kemungkaran, karena pada saat sudah balik terkena hukum, terkena harus melakukan kewajiban, maka akan menjadi keburukan atau kemungkaran pada saat itu ditinggalkan. Kalau kita abai, tidak kita ingatkan, ya itu akan bisa jadi takut terkena dosa. Atau ada kemungkaran-kemungkaran yang seharusnya bisa kita cegah, tapi berhubung kita mikirnya gini, yang penting saya mah enggak begitu. Ya, misalnya ada kita tahu, saya baru beberapa malam lalu di salah satu majelis ada yang bilang begini, Bu Yeni, kan kata Bu Yeni sabar itu nggak ada batasnya ya. Katanya kita tuh harus maafin semua orang. Tapi gimana nih Bu Yeni kalau ada orang di depannya tuh selalu baik ngomongnya, muji-muji. Tapi orangnya beberapa orang aja dari kita sendiri. Tahu nggak boleh dengan bahasa maksudnya walaupun dengan nggak keluar suara, tapi dia dengan minyak mukanya itu. Padahal kalau di depan orangnya itu dia kelihatan baik gitu. Tapi pada saat orangnya pergi langsung diomongin, langsung digosipin. Benar nggak sih Bu, ya Allah, itu sebenarnya begini loh. Kalau itu tuh suka ngomong-ngomong sama saya, itu akhirnya jadi gosip. Nah, hal seperti ini bagian dari kemungkaran, ya. Wabil khusus buat kita wanita, di mana syahwat terbesar kita adalah lisan kita. Ya, kita beda dengan bapak-bapak ya. Bapak-bapak itu syahwatnya ada di farajnya, tapi kita wanita syahwat kita ini ada di lisan kita. Ya, makanya perempuan itu katanya kalau nggak ngeluarin kata-kata berapa ribu dalam sehari bisa berujung pada stres. Ya, jadi makanya ibu katanya disuruh ngomong terus supaya tidak stres. Jangan dipendem. Tapi sekali lagi ngomongnya harus ngomong yang baik, ngomongnya harus ngomong yang positif. Karena lisan kita ini bertuah. Ya, jangan sampai terlalu banyak kata-kata negatif yang keluar dari lisan, makanya akhirnya menjadi tidak baik juga bagi pendengar. Yang ketiga adalah perintah ciri dari khairul ummah ini adalah waktu minum lagi beriman kepada Allah, beriman
Berarti kalau orangnya yang beriman disebut mukmin, ya. Kalau orang Islam sebutannya muslim, tapi orang yang beriman sebutannya mukmin. Sudahkah muslim di Indonesia yang dikatakan terbesar menjadi mukmin yang baik? Sudah belum? Kira-kira udah 100% nggak muslim? Terus naik tingkatannya jadi mukmin? Seluruh Indonesia? Belum. Kita belum seluruh muslim di Indonesia menjadi mukmin yang baik. Karena kalau menjadi mukmin yang baik itu, Bu, seharusnya nilai-nilai Islam itu tercermin dalam dirinya. Ya, nggak cuma orang sebutannya itu Islam kan? KTP. Maksudnya apa sih Islam KTP? Di KTP-nya mah muslim, tapi dicek sama DKM, si bapak ini nggak pernah kelihatan di masjid. Si bapak ini kalau Ramadan masih makan di warteg, gitu misalnya. Itu berarti belum mukmin. Karena kan perintah sholat, perintah puasa Ramadan itu Allah tujukan buat muslim apa mukmin? Buat mukmin. Jadi orang-orang yang beriman pasti akan melaksanakan perintah-perintah Allah. Tapi kalau dia hanya sekedar muslim, akhirnya agama itu ya hanya sebagai identitas saja, ya tidak membumi dalam dirinya. Satu abad yang lalu, berarti kira-kira 100 tahun. Kira-kira 100 tahun yang lalu itu ada seorang syekh dari Mesir geram, marah. Kenapa beliau marah? Karena beliau marah terhadap pernyataan atau statement orang-orang Barat yang bilang Islam itu kuno, Islam itu tidak moderat gitu. Pokoknya segala sesuatu yang dikatakan jelek-jelek itu katanya adanya di Islam. Syekh ini bilang bahwa Islam itu agama ramahan dalam Al-Quran. Islam itu agama kasih sayang. Semua dibeberin sama saya. Tapi dengan ringannya seorang filsuf Prancis itu dibilang, saya tahu nilai-nilai Islam itu banyak, nilai-nilai luhur dalam Islam itu banyak, tapi tunjukkan kepada saya, kata orang ini, kata orang Prancis, satu saja komunitas yang di dalamnya ada mayoritas muslimnya banyak, tapi sudah nilai-nilai luhur itu, nilai-nilai Islam itu ada dalam komunitas tersebut. Dan saya itu terdiam karena memang di dunia ini belum ada satupun komunitas atau negara lingkup besarnya ataupun sampai ke yang kecilnya, semua nilai Islam itu belum teraplikasi dalam diri seorang muslim. Kemudian 100 tahun kemudian atau satu abad kemudian ada seorang peneliti yang ingin membuktikan tantangan orang Prancis ini bahwa saya mau riset lah, saya mau periksa negara-negara, ya, entah itu muslim ataupun non muslim, ini negara mana yang paling tinggi Islamicity Index-nya atau nilai-nilai Islamnya yang paling banyak diterapkan, tidak melihat kepada akidah. Jadi mau itu negara kafir, mau itu negara muslim, yang akan dinilai, yang akan dicek di situ adalah nilai-nilainya, bukan akidahnya. Ya. Dia bilang saya udah ngurutin, ada lebih dari 100 nilai luhur dalam Islam. Asmaul Husna aja 99, ya kan? Dengan kemahaan itu kan semuanya sifat-sifat baik kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus gitu ya. Kalau sifatnya Allah ada makanya. Tapi bagi kita Rahman Rahim, kasih sayang itu kan harus ada juga. Itu aja udah 99. Belum lagi ditambah dengan sifat Rasulullah, Siddiq, Amanah, Fatonah udah tambah. Kemudian lagi banyak hadis yang mengatakan salah satunya tentang bagaimana kita nggak boleh zolim sama tetangga. Ya, yang paling baik di antara kamu adalah yang baik terhadap tetanggamu. Atau enggak, makanya ini bilang wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka berkata-katalah yang baik atau lebih baik diam. Itu juga jadi indeksnya, jadi nilai-nilai dulu. Apa yang paling terkenal? An-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Tapi nyatanya lingkungan terdekat kita deh, sampai ada joke begini. Kalau mau cari masjid, ini sih joke ya, artinya candaan. Cium aja katanya, dari sekian meter ada WC umum katanya. Kalau itu kecium, itu berarti udah deket. Terus sampai segitunya, karena banyak sekali masjid-masjid yang belum memperhatikan kebersihan toiletnya atau sarana-sarana. Padahal kebersihan itu menjadi bagian dari sebagian iman. Harusnya yang paling bersih negara itu negara Indonesia.
Karena kan muslimnya paling banyak, tapi nyatanya sedih nggak Bu kalau Ibu ke puncak, ke sana bungkus Indomie, ke sana botol teh pucuk, majuan lagi ciki bola, kiri kanan sudah sampai. Gitu. Padahal Allah anugerahkan kita kepada bangsa Indonesia itu begitu banyak kemudahan, alamnya, sumber dayanya, daya alam dan manusia itu Allah berikan kepada kita sebagai bangsa Indonesia itu bagus sekali. Tapi nyatanya kita masih berusaha. Kembali lagi kepada kita tadi, ternyata setelah di ranking dia melihat banyak negara yang 5 besar itu negara muslim apa non muslim kira-kira? 5 besar itu dari di ranking 200 negara itu paling pertama adalah New Zealand. Kebersihannya, ketertibannya, kedisiplinannya, bagaimana dia memperlakukan orang lain itu masih nomor 1. Artinya nilai-nilai Islam itu paling ada tuh di sana. Kemudian juga termasuk Kanada, Jerman, Indonesia kira-kira ranking berapa Pak? Kira-kira ada kali menjadi 10 besar kan? Masih kan kalau di ranking itu 10 besar masih mendingan ya, masih pinter lah gitu. Ternyata Indonesia harus cukup puas diurutan ke 140. Astagfirullahaladzim, dari 200. Dan nasib yang sama juga buat negara-negara yang mayoritas muslim itu rankingnya antara 100 ke atas, 100 sekian. Jadi ternyata nilai-nilai luhur Islam itu yang harusnya ada di negara muslim itu belum teraplikasi dengan baik ya ke seluruh penganutnya. Sampai di Jerman itu ada yang mengisahkan orang Indonesia, dia bilang dia pernah malu ditegur sama orang lokal pada saat dia mencoba menyeberang jalan, tapi lampunya belum kasih tanda orang boleh lewat. Dicaci maki sama orang Jerman. Kamu katanya sudahlah warga pendatang, katanya mencontohkan yang tidak baik. Kami mengajar anak cucu kami kedisiplinan jauh-jauh hari. Pada saat dia melihat bapak melakukan tindakan yang melanggar aturan, dia akan mencoba. Masya Allah, sebegitunya. Ternyata memang dari kedisiplinannya aja orang-orang luar itu memang jauh ya. Kita lihat bagaimana anak-anak kecil Jepang itu pendidikan awalnya dia tidak lagi fokus kepada akademik, tapi lebih kepada pendidikan karakter, bagaimana menghormati orang, bagaimana dia memperlakukan orang yang lebih tua. Ibu lihat kan kalau orang Jepang dikit-dikit gimana bukan orang? Ya, bagian dari rasa mereka gitu ya. Jadi anak-anak kecil di Jepang itu ya diajarinnya dikasih ruangan berantakan, bisa nggak mereka ngerapihin? Karena kan ini juga bagian dari pendidikan karakter yang saat ini sudah mulai banyak hilang. Ibu-ibu punya anak cucu, kira-kira usia berapa bisa disuruh nyapu, cuci piring gitu ya. Mungkin kalau zaman-zaman dulu kan yang SD itu ya di atas kelas 3, kelas 4 itu sudah tahu tuh bagaimana mencuci piring yang baik gitu ya, bagaimana mencuci baju yang baik. Tapi ada sekarang, panggil sekali langsung datang ya Bu. Baru nadanya baru dulu, masih landai, neng, nggak nyaut, nggak datang juga, agak naik, neng, gitu kan, udah mulai tinggi tuh, ya, baru nyaut, ya mas, kan, tapi datang nggak? Enggak, baru ada suaranya, do re mi, udah mulai tinggi lagi, gitu beberapa oktav tuh, ya kalah Miss Dayanti kayaknya, baru datang, apa sih makan, kenapa nggak bisa pakai suara pelan-pelan, nggak usah pada begitu, akhirnya kayaknya kalau yang mendengar iya disepakat. Itu salah satu pendidikan karakter yang menjadi PR ya anak-anak saat ini sangat lemah. Nah, lemah life skillnya, kemampuan dasar hidupnya. Ya, belum tentu anak-anak kita pun dilepas gitu ya di hutan pasti ditemukan. Jangan di hutan deh, ditaruh di daerah yang dia paham aja, dia nggak tahu harus bagaimana. Belum lagi dari sisi mentalnya. Anak sekarang itu kayaknya gampang banget untuk menuliskan curhat, saya mau bunuh diri. Itu bisa dari bullying, bisa dari ketidakpuasannya terhadap keluarga. Itu bentuk dari sakit mental anak-anak sekarang. Jadi ternyata itulah kondisi umat Islam saat ini, tidak hanya di Indonesia, tapi secara dunia secara menyeluruh pun ternyata kita masih belum ya,
menerapkan nilai-nilai luhur dalam keseharian kita. Masih banyak orang yang menjadikan agama itu hanya di 3 momen. Apa itu 3 momen? Kalau orangnya Islam KTP, 1, kelahiran. Senang anak diajarin, ya. Kadang-kadang ada video juga harusnya azan tapi dia jadi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Jadi harusnya azan. Pada saat momen kelahiran biasanya diperingati, diaklikati, gitu ya. Tapi kemudian tumbuh besar, momen kedua yang dia lekatkan agamanya adalah pada momen pernikahan. Aduh, harus hafalin lagi di syahadat. Nanti jangan-jangan sama penghulunya disuruh baca syahadat. Gitu. Momen pernikahan. Yang ketiga di kematian. Jadi banyak muslim ya yang KTP terutama hanya membawa agama itu dalam 3 momen: kelahiran, pernikahan, dan kematian. Padahal kita diperintahkannya untuk membawa nilai-nilai itu dalam setiap keseharian kita. Ya, menjadi ibu, nilai-nilai Islamnya harus dibawa. Menjadi istri, menjadi karyawan dalam suatu pekerjaan, semua nilai-nilai Islam itu harus dibawa. Karena fatal pada saat nilai-nilai Islam itu tidak dibawa. Di bekerja dia tidak akan disiplin, ya. Mungkin pada saat ada kesempatan untuk mengambil keuntungan, untuk mengambil pendapatan yang bukan haknya karena agamanya tidak dibawa, dia akhirnya berujung kepada menjadi korupsi. Ya. Jadi insya Allah pada saat nilai-nilai Islam ada dalam diri setiap mukmin, mudah-mudahan kita berharap, kita berdoa di kemudian hari Indonesia akan menjadi negara yang dengan penduduk muslim terbesar dan juga dengan nilai-nilai luhur yang memang benar-benar menjalankan. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu contoh terbaik dari rumah ini ada di zaman Turki Utsmani pada saat seorang Muhammad Al-Fatih mengalahkan Konstantinopel. Dan ini jauh terjadi sebelum masanya Rasulullah. Ya, sesudah masanya Rasulullah. Kata Rasulullah pada saat dari Paris di perang Khandaq, kata Rasulullah di kemudian hari Konstantinopel akan terkalahkan dengan pasukan terbaik dan pemimpin terbaik. Ini namanya nubuwah. Nubuwah itu adalah sesuatu yang dikaulkan oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi tak tahu kejadiannya akan kapan. Dan pada saat seorang muslim mukmin yang baik meyakini ya hadisnya Rasulullah, hadisnya sahih, maka dengan berbekal keyakinan bahwa suatu saat Konstantinopel akan jatuh. Jadi Konstantinopel itu pada saat masanya itu adalah negara kota yang tidak bisa ditaklukkan oleh pasukan perang manapun. Jadi sangat tangguh pasukan perang, ya, termasuk Islam. Tapi kemudian karena berbekal nubuwahnya Rasulullah, seorang Muhammad Al-Fatih ya, yang memimpin pasukan pada saat itu di usia berapa? Ibu tahu Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel? Masih di usia 20. Kira-kira anak sekarang usia 22 masih asik dengan tiktokannya? Masih asik dengan gadgetnya? Ya, anak-anak sekarang cenderung seperti itu. Ya. Tapi dulu Muhammad Al-Fatih di usia 22 beliau menjadi orang yang dibuahkan oleh Rasulullah, pemimpin terbaik dengan banyak skill, juga punya pasukan terbaik dengan pasukan terbaik sehingga bisa mengalahkan dan menaklukkan Konstantinopel sehingga beliau adalah Al-Fatih atau penakluk. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang hadir di sini akan menjadi bagian dari khairul ummah, yaitu amin, yaitu umat yang baik dengan ciri-ciri yang tadi itu, yang menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Insya Allah pada saat kita sudah tahu indikatornya, oh ternyata rahmat rahim, kita harus berkasih sayang, kita harus sabar, ya kita harus banyak punya sifat-sifat yang Rasulullah sudah contohkan kepada kita, kita juga harus mencontoh. Maka insya Allah di kemudian hari anak cucu kita, ya generasi penerus kita akan bisa membawa Indonesia menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang dihormati oleh bangsa lain, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Buat Bapak Ibu sekalian, saya beristighfar atas hal tersebut dan semoga Allah berikan saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Ilmu ini milik Allah, kemuliaan dan kebaikan ini juga hanya dari Allah. Alhamdulillah, bila
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu semoga bermanfaat bagi kita semua dan Allah menerima iman dan ketakwaan kita.